Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti dengan NIM 241B10017. Dan saya Hanifah Aminati Nurfajarani dengan NIM 241B166. Di sini kami akan berpresentasi artikel tentang perkembangan. Perkembangan manusia merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak pembuahan hingga akhir kehidupan. Proses ini mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi secara bertahap seiring waktu. Pemahaman terhadap perkembangan manusia sangat penting karena memberikan landasan bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan individu di berbagai tahap kehidupan. Dalam konteks sosial, perkembangan seringkali diartikan sebagai pergeseran pola hidup masyarakat dari kondisi tradisional menuju kondisi yang lebih modern. Sementara dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan ditandai dengan munculnya inovasi-inovasi baru yang mampu mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri perkembangan secara umum yaitu ada 3. Yang pertama, terjadinya perubahan pada aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak yang berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis, perubahan imajinasi. Salah baca. Cut. Ciri-ciri perkembangan secara umum ada 3 yang akan saya bahas, yaitu nomor 1, terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, serta aspek-aspek fisik, yaitu matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Nomor 2, terjadinya perubahan dalam proporsi. Aspek fisik yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Nomor 3 yaitu lenyapnya tanda-tanda yang dialami. Tanda-tanda fisik yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia. Aspek psikis, lenyapnya gerak-gerik anak, lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak, dan perilaku impulsif. Perkembangan mempunyai prinsip-prinsip yang dimana di sini dijelaskan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Artinya manusia secara terus-menerus berkembang, dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Artinya setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya, perkembangan terjadi secara teratur, sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan persyaratan bagi perkembangan selanjutnya. Arah atau pola perkembangan sendiri itu dikemukakan oleh Yellon dan Weisstein pada tahun 1977. Yang pertama ada cephalocaudal dan proximal distal. Maksudnya, perkembangan manusia itu mulai dari kepala ke kaki, dan dari tengah yaitu paru-paru, jantung ke pinggir atau ke tangan. Yang kedua, ada struktur mendahului fungsi. Artinya bahwa anggota tubuh individu akan dapat berfungsi setelah matang strukturnya. Yang ketiga, ada perkembangan itu berdiferensial. Maksudnya yaitu perkembangan itu berlangsung dari umum ke khusus atau bersifat spesifik. Yang keempat, perkembangan itu berlangsung dari konkret ke abstrak. Yang dimaksud adalah perkembangan itu berproses dari satu kemampuan berpikir yang konkret atau objeknya tampak
menuju ke abstrak, yaitu objeknya tidak tampak. Yang kelima yaitu perkembangan itu berlangsung dari egosentrisme ke perspektifisme, berarti bahwa mulanya anak hanya melihat atau memperhatikan dirinya sendiri sebagai pusat, tapi melalui pengalamannya dalam bergaul dengan temannya lambat laun, sifat egosentrisme itu berubah menjadi perspektifis, atau anak memiliki simpati terhadap kepentingan orang lain. Yang keenam yaitu perkembangan itu berlangsung dari outer control to inner control. Maksudnya pada awalnya anak sangat bergantung pada orang lain sehingga hidupnya didominasi oleh pengontrolan dari luar. Seiring bertambahnya pengalaman dari lingkungan, ia mampu mengontrol dirinya sendiri. Fase-fase perkembangan. Menurut pendapat para ahli mengenai periodisasi yang bermacam-macam, di atas dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Periodisasi yang berdasar biologis. Periodisasi atau pembagian masa-masa perkembangan ini didasarkan kepada keadaan atau proses biologis tertentu. Pembagian Aristoteles didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase kedua dibatasi oleh pergantian gigi. Antara fase kedua dengan 3 ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Nomor 2, periodisasi yang berdasar psikologis. Tokoh utama yang mendasarkan periodisasi ini kepada keadaan psikologis ialah Oswald Court. Beliau menjadikan masa-masa kegoncangan sebagai dasar pembagian masa-masa perkembangan, karena beliau yakin bahwa masa kegoncangan inilah yang merupakan keadaan psikologis yang didasarkan dan dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangannya. Nomor 3, periodisasi yang berdasar didaktis. Pembagian masa-masa perkembangan sekarang ini seperti yang dikemukakan oleh Harvey Tilker, PhD, dalam Developmental Psychology Today pada tahun 1975 dan Elizabeth B. Harlow dalam Developmental Psychology tahun 1980. Tampak sudah lengkap mencakup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan yang berlangsung sejak konsepsi sampai mati, dengan pembagian fondasinya sebagai berikut. Jeda. Yang pertama, pada masa sebelum lahir atau prenatal period. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel bapak ibu sampai lahir kira-kira 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Masa sebelum lahir itu terbagi dalam 3 periode, yaitu 1. Periode telur atau zigot yang berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio, yaitu dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga, periode janin atau fetus dari akhir bulan kedua sampai bayi lahir. Yang nomor 2 yaitu masa bayi baru lahir atau newborn. Masa ini dimulai dari sejak bayi lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian atau plateau stage. Artinya, masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Kriteria penahapan perkembangan. Dalam hubungan proses belajar mengajar, pentahapan perkembangan yang digunakan sebaiknya bersifat efektif atau tidak terpaku pada satu pendapat saja.
Fase-fase perkembangan individu ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, masa usia prasekolah atau yang sering disebut umur 0 sampai 6 tahun. Masa ini terbagi dua, yaitu masa vital, masa di mana individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam hidupnya. Dan masa estetik atau keindahan adalah masa perkembangan rasa keindahan, di mana dalam masa ini perkembangan anak yang terutama adalah fungsi panca inderanya. Nomor 2, masa usia sekolah dasar atau bisa disebut dengan usia 6-12 tahun. Masa ini juga disebut dengan masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Masa ini diperinci menjadi dua fase, yaitu 1. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar. 2. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Yang ketiga yaitu masa usia sekolah menengah pada umur 12 sampai 18 tahun. Masa ini dapat diperinci menjadi beberapa masa, yaitu A. Masa praremaja atau remaja awal. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif, seperti tidak senang, kurang suka bekerja, atau pesimistik. Yang B. Masa remaja, yakni masa remaja madya. Pada masa ini remaja mencari sesuatu yang dipandang bernilai pantas, dijunjung tinggi dan dipuja-puja, dan ia membutuhkan teman yang dapat memahami diri mereka sendiri. 4. Masa usia mahasiswa atau bisa disebut dengan usia 18 sampai 25 tahun. Masa usia mahasiswa biasanya berusia 18 sampai 25 tahun. Pada masa inilah remaja memiliki pemantapan pendirian hidup. Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu perkembangan adalah proses perubahan progresif dan berkesinambungan yang dialami individu sejak lahir hingga meninggal. Proses ini mencakup perubahan fisik dan psikis yang saling berkaitan. Perkembangan ini memiliki prinsip-prinsip tertentu seperti sistematis, progresif, berkesinambungan, dan terjadi dengan tempo yang berbeda pada setiap individu. Para ahli mengelompokkan periodisasi perkembangan ke dalam pendekatan biologis, psikologis, dan didaktis. Setiap tahapan perkembangan memiliki ciri khas yang membantu dalam memahami kebutuhan, karakter, dan karakteristik individu pada setiap kehidupannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.